dalalatin finnar wa bis sanatil mutasili ilal imamil muallifi rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin qala wa ammal kafanu fa aqalluhu saubun wahidun fi haqqir rajuli wal mar'ati liqissati Mus'ab bin Umair wa hiya fi sahihaini wa hukmus sholati ya'ti wa ammat dafnu fa aqalluhu khafratun taktumur raihatul mayyiti wa tahrasahu anis sab'i bihaitsu yata'azzaru nabashin misluha ghaliban wallahu a'lam. Wa ammal kafanu, adapun mengkafani mayit, fa aqalluhu, dan adapun sedikitnya, paling sedikit maksudnya Pak, saubun wahidun, dengan memakai saubun itu baju, bahasanya baju, cuman dengan memakai satu lipetan. Paham gak maksudnya satu lipetan itu Pak? Ya, yang penting cukup satu untuk nutupi saja. Fi haqqir rajuli wal mar'ati, baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Jadi baik laki-laki maupun untuk perempuan itu minimal nutupi. Jadi nutupi seluruh anggota tubuhnya. Adapun maksimal berapa Pak? Maksimalnya itu 7 lapis ya. Yang umum berapa? 3 ya. Yang umum 3. Nah ini nanti ada pembahasan tersendiri ya tentang bagaimana cara mengkafani mayit. Sebenarnya kalau di sini mungkin ada yang siap untuk yang kayak dulu Pak Haji, menjadi apa namanya? Bukan menjadi mayat, menjadi itu loh. Alat peraganya ya. Kalau menjadi mayat saya yakin semuanya nggak ada yang mau ya. Mungkin itu bisa kita adakan lagi seperti dulu pernah kita adakan ya. Wa hukmus sholati ya'ti, adapun hukum sholat, nyolatin mayit itu ya'ti, nanti akan dibahas pada penjelasan berikutnya. Wa ammat dafnu, adapun setelah nyolatin apa Pak? Menguburkan. Fa aqalluhu, yang paling sedikit adalah hafratun, satu lubang, artinya satu kedukan. Taktumur raihatal mayyiti, yang satu kedukan itu bisa menghilangkan bau bangkai. Jadi satu kedukan gitu Pak, yang penting tertutup sehingga baunya enggak ada. Nah ini belum pernah dicoba ini kalau satu kedukan itu. Eskavator. Dulu itu zamannya apa namanya, yang orang pada suka hilang terus ditembak itu apa sih namanya? Petrus. Waktu saya masih kecil itu Pak, zamannya Petrus itu tahu-tahu di pinggir laut gitu ada orang satu kedukan, tiba-tiba ada yang kelihatan tangannya, itu baru ditemukan ya. Nah, yang penting baunya hilang. Setelah diuruk itu baunya tidak ada. Ini sudah cukup, itu minimal. Watarhisuhu anis sibai, dan menghindarkan dari binatang buas. Jadi orang kalau diuruk, jadi terus binatang buas ngeruk, tidak bisa, ini aman, sudah cukup. Qala, berkata musannif,
wa isnanin, dan ada dua kelompok, ada dua orang yang meninggal nih, la yaghsilanin wa la yusalla alaihima, yang tidak perlu dimandikan, wala yusalla, dan tidak perlu disolati, alaihima, terhadap dua orang ini. Siapa itu? Yang pertama asyahidu, orang yang mati syahid. Mati syahidnya fi ma'rakatil kufari, mati syahidnya karena berperang dengan orang kufar. Jadi bukan mati syahid pahalanya. Jadi syahid itu berperang dengan orang kufar. Dalam kitab, beberapa penjelasan kitab itu, jadi yang dimaksud syahid di sini, orang itu dibunuh apakah dengan panah atau apapun, terus plek meninggal. Saat itu juga meninggal. Maka ini disebut syahidu fil ma'rakah. Jadi syahid di dalam hal berperang. Tapi kalau kemudian ada orang dipanah misalkan, atau ditembak, kemudian tidak meninggal, nggak meninggal Pak, terus beberapa minggu kemudian meninggalnya karena ditembak, itu tidak dihukumi asyahidu fi ma'rakatil kufar, tidak dihukumi sebagai orang yang mati syahid berperang dengan orang kafir. Tapi meskipun pahalanya tergolong sebagai pahala syahid gitu. Tapi penanganan jenazahnya kan beda Pak. Jadi orang yang mati syahid saat itu ditembak orang kafir, langsung mati pada saat itu. Itu syahid. Syahid itu yang dimaksud, ya. Nanti ada penjelasan, i'lam anna syahida yatasaddaqu ala kulli man qatala zulman aw mata bi ghurqin. Ini ada penjelasan lain. Itu yang pertama. Wasaqtul ladzi lam yastahil, or bayi keguguran, alladzi lam yastahil, yang tidak bergerak. Jadi ada orang kegugurannya sudah pada masa akhir, pada usia setelah ruh itu ada. Setelah berapa itu biasanya? 4 bulan kan? 4 bulan ruh itu masuk, kemudian setelah itu keguguran, kemudian setelah keluar itu langsung gak ada, langsung meninggal. Maka yang demikian itu, bayinya tadi tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati, gitu. Atau mungkin ada orang yang dibedel, namanya apa sih? Dioperasi karena meninggal di dalam. Ini kayak bayinya adik saya itu. Jadi meninggal di dalam, kemudian dioperasi, diangkat dalam keadaan sudah nggak ada, nggak hidup. Maka yang seperti ini tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati. Wa yusalla in ikhtalaja, dan disolatkan alaihi, kepada bayi yang keguguran tadi itu, in ikhtalaja, apabila ada gerakan. Jadi ketika keluar gerak meninggal, maka ini dianggap hidup. Maka dari itu bayinya mesti dimandikan dan disolati. I'lam anna syahidah ya saddaqu ala kullin min qatalin zulman aw mata bi gharqin aw harakin aw hadamin aw mata matbunan aw mata mat'unan aw mata asaqan aw kanat imra'atun wa matat fit talaqi wa nahwi dzalika wallahu alam. Penjelasan syahid yang tergolong apakah ini termasuk dimandikan dan disolati atau tidak, ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Monggo Pak Haji.
Ya. Kan ada beberapa versi. Ya. Yang pertama mungkin kalau kita lihat secara biasa itu pakai papan. Ya. Pakai papan. Kemudian ada juga yang hanya pakai global ya. Jadi ada rongganya. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada rongganya? Apakah pakai rongga itu sunnah atau wajib atau bagaimana? Tetapi kalau misalnya tidak pakai rongga hanya langsung ditimbun saja. Iya. Baik. Menguburkan ada dua cara Pak ngelubanginnya itu. Ada yang dibuat lubang terus di pinggirnya dikeruk lagi. Dikeruk lagi sehingga ada dua lekukan ya. Lubang terus ada lekukan lain yang isinya pas mayat. Terus yang kedua ada lagi lubang yang enggak ada lekukannya, hanya lubangnya saja. Kemudian ketika itu ditutup dengan dengan papan. Bagaimana yang paling afdol? Yang paling afdol adalah membuat lubang dengan lekukan. Jadi di lubangnya tadi diduduk, setelah dikeruk, di apa namanya? Bawahnya di ini lagi. Dikasih ini lagi. Dicelongin lah, itu kata orang Jawa itu. Itu enggak ada dalam kamus bahasa Arab, enggak ada itu dicelongin itu. Ya. Apa ngerti kan Pak maksudnya Pak? Sampingnya itu dilobangi dicuakin. Nah itu mayitnya itu ditaruh di coakan itu. Itu yang paling afdol di situ. Orang bikin apa namanya lubang liang lahat itu. Yang kedua kalau nggak bisa, karena kan nggak bisa itu faktornya banyak. Bisa juga di daerah pesisir utara. Daerah pesisir utara yang airnya cepat keluar, itu kan tidak mungkin. Sehingga ketika bikin liang lahat itu bahkan pakai mesin, Mbak. Di kampung istri saya itu di Demak itu, tepatnya tidak tahu di sini apakah ada orang Demak. Tapi kalau kecamatannya sebelah pinggir laut, kecamatan Wedung namanya. Nah itu apa namanya? Itu kan air cepat itu keluar. Kadang bikin liang lahat mesti pakai mesin. Nah nanti baru diuruk pakai papan. Nah ini enggak bisa kalau pakai coakan itu nggak bisa. Tapi kalau itu bisa akan lebih bagus pakai coakan itu Pak Haji. Gitu ya, gitu Pak Haji. Jadi nggak pakai coakan, nggak dikasih rongga itu nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa. Nah, kondisi darurat nggak apa-apa. Ya. Bahkan kadang-kadang nggak terlalu dalam. Yang penting ketika diuruk bahunya nggak ada, terus aman dari binatang buas. Nah, itu udah nggak apa-apa itu. Bahkan ada yang apa namanya tenggelamkan di laut. Itu cara ngubur kalau di air. Ada lagi Pak keluar dari materi boleh, monggo. Perlakuan mayat saat disemayamkan di rumah. Ini ada yang diterlantarkan ke arah utara, kepala utara. Ada juga yang timur, jadi kakinya itu mancal arah kiblat. Ini bagaimana? Apakah ada dalilnya atau yang baik seperti apa? Karena saya pernah dapat penjelasan kalau kita duduk saja kaki apa ya arah tidak dibolehkan demikian langsung. Iya. Karena mayat saat disemayamkan di rumah kediaman itu duduk kakinya ke arah kiblat. Iya. Ya. Mensemayamkan jenazah di rumah anggaplah sebelum dikubur ya Pak, sebelum dibawa ke tempat pemakaman, arahnya di mana? Yang umum itu arahnya kakinya diarahkan ke arah kiblat. Jadi seperti orang yang sholat. Sebenarnya tidak ada ketentuan secara pasti terkait arah mensemayamkan di rumah itu.
Jadi apakah ada dalil tertentu yang mengarahkan kaki ke arah kiblat? Nggak ada. Cuman sebagai supaya pantas. Apa itu? Penghormatan. Sehingga diarahkan kaki jenazah itu ke arah kiblat sehingga ketika orang itu berdiri itu berdirinya ke arah kiblat. Begitu. Bagaimana kalau kemudian disemayamkan berbalik? Kalau kondisi rumahnya itu kan ada rumah yang masuk golongan RSSSSS. Artinya cuman sepetak kecil, kalau diarahkan seperti itu tidak mencukupi. Maka boleh diarahkan kemana saja. Ya. Menghadap ke timur atau kakinya di barat boleh, kakinya di utara boleh, atau mungkin yang lainnya disesuaikan dengan kondisi keadaan ruangannya. Nah, kemudian kalau disolatkan, kan mungkin disolatkan di masjid ya, nggak di rumah. Nah, itu baru disesuaikan dengan kondisi masjidnya. Begitu Pak, kira-kira. Kalau dipakai peti, Pak, kalau misalnya ngubur pakai peti. Orang ngubur pakai peti, ya bid'ah dolalah itu. Enggak bid'ah dolalah. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, boleh Pak pakai peti. Cuman biasanya dalam Islam itu ngubur itu dikeluarkan supaya ketika jenazah itu dikubur itu posisinya dihadapkan ke kiblat. Maka dari itu pakai kalau orang Jawa pakai lempung itu. Tanah yang dibulatkan itu kan untuk ganjel supaya jenazahnya itu bisa miring ke arah kiblat. Seperti itu. Nah, itu karena memang dalam tradisi dalam kitab-kitab fikih terutama itu kaifiat atau tata caranya seperti itu. Sementara kalau ditaruh di di mana Pak? Di peti itu sulit untuk dilakukan. Apalagi petinya sudah dipaku, maka tidak bisa dilakukan. Tapi dalam kondisi tertentu maka boleh, tidak ada masalah di dalam peti itu. Ya, yang penting dikubur. Itu persyaratan utama itu. Jadi persyaratannya itu dikubur. Jadi tidak boleh seperti yang di Sulawesi itu Pak Haji. Di goa itu ya ditaruh, ada yang bahkan hanya ditaruh saja itu. Ya. Nah, itu tidak sesuai dengan persyaratan kaifiatud dafni. Jadi tata cara mengubur. Begitu Pak Haji. Ada lagi Pak? Seperti COVID kemarin ya. COVID kemarin itu rata-rata pakai peti. Masih ada? Kalau nggak ada kita tutup. Dan ini pertanyaan di grup ini ada 3 pertanyaan masih belum sempat saya jawab ini Pak. Karena kaki saya itu kalau dipakai duduk lama bengkak Pak kaki saya. Maka dari itu jadi yang ada pertanyaan belum terjawab, mohon maaf, agak sabar menunggu dulu. Terima kasih, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah. Dan masih ingat, saya ingatkan COVID itu masih ada. Hari ini tadi pagi ada anggota grup kita yang satu keluarga masih isoman, Haji Fakhrizal, satu keluarga ini isoman sekarang. Jadi artinya COVID itu masih ada, maka dari itu kita harus tetap berjaga-jaga dan berhati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan perlindungan Allah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah al-Fatihah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin, Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin, Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.